Kemarin yang dibusut malah mati. Ini yang dibusut malah mati. Tetapi kalau tidak, ini hidup. Daunnya juga ini baru. Ini tanda-tanda kehidupan sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Momo Mio Garden. Kali ini kita akan membahas cara menanam durian ya. Dibusut ya, sistem menanam busut mati, tetapi kalau tidak dibusut malah hidup. Ini yang salah apa dan kenapa? Nah ini ya, di luar sana pasti yang banyak berkomentar, Mas, nanam durian harus dibusut. Tai, menurut saya enggak gitu ya. Di luar sana itu tidak menjelaskan kenapa kok dibusut. Nah, busut itu bagus ya di daerah rawa, satu, curah hujan tinggi, terus tanahnya tidak poros ya, alias itu tanahnya itu kalau kehujanan kayak gitulah. Nah itu bagus dibusut. Tetapi kalau di daerah kalian kayak ini, di sekitar ini ya, sini ya, saya jelaskan juga nanti kenapa kok di sistem di sini itu tidak dibusut ya. Dibusut malah mati, tidak malah hidup. Nah saya akan menjelaskan dulu. Yang kita langsung ke tanamannya aja ya, daripada kita banyak berkomentar, kita langsung aja ke tanamannya. Bisa lihat. Nah ini ya, ini bisa dilihat hidup teman-teman. Ini kemarin yang dibusut malah mati. Ini yang dibusut malah mati. Tetapi kalau tidak, ini hidup. Daunnya juga ini baru. Ini tanda-tanda kehidupan sudah ada. Kenapa? Nah saya akan menjelaskannya agar kalian itu tidak tertipu dengan youtuber yang bilang harus dibusut lah atau apalah, sedangkan di daerah kalian itu tidak cocok kalau ditanami durian secara busut. Yang pertama ini saya buka ya, kalian harus pahami dulu ya, kalian jangan menanam durian sistem busut jika ini seperti keadaan di sini. Yang pertama ya, tanah teman-teman ya, tanah di sini itu berpasir, berbeda dengan daerah pegunungan yang di sana itu tanah merah, tanah lempung atau tanah apa, dimana porosnya itu tidak terlalu poros ya. Kalau di sini itu tanahnya berpasir sehingga poros banget. Ketika kena hujan maupun 2 hari ini tidak tergenang teman-teman ya, ini tidak tergenang. Jadi kalau tidak tergenang, kalau kalian busut, minusnya di ketika musim kemarau pasti mati teman-teman ya, pohon daunnya. Jadi kalau daerah kalian itu berpasir, jangan pakai sistem busut, oke ya, berpasir atau berporos kayak gini loh. Yang kedua yang kalian hindari kalau ketika kalian menanam, jangan sampai menanam pakai sistem busut, yaitu curah hujan. Nah kenapa kok curah hujan berpengaruh? Ketika di daerah kalian curah hujannya itu tidak terlalu tinggi, terus kalian sistem busut, airnya itu sedikit, pasti nanti ada kendala di tanaman kalian. Jadi kalau curah hujannya sedikit ya, di daerah kalian curah hujannya sedikit, tidak sampai tergenang lah airnya sini ya, tanahnya itu tidak tergenang, nah itu tidak usah di sistem busut. Nah sistem busut itu cocok banget di daerah-daerah yang gini, apa itu, curah hujan tinggi terus sampai tergenang, nah itu harus dibusut, itu cocok. Kalau daerah kalian tidak curah hujan tinggi, tidak sampai tergenang-genang airnya seperti di Sumatera atau di mana itu ya, jangan di sistem busut, pasti mati teman-teman, pasti kendalanya lebih banyak. Nah ya, bisa dilihat ya ini ya tuh. Jadi kalian harus tahu juga jenis tanah di daerah kalian itu poros apa tidak. Terus yang kedua itu kondisi kondisi hujan kalian ya, kondisi hujan kalian itu curah hujannya tinggi apa tidak. Nah yang ketiga, di daerah kalian itu rawa atau sering tergenang air apa tidak. Nah, itu yang harus kalian tahu. Jadi kalau kalian daerahnya kayak sini, jangan di sistem busut. Ya, jangan sampai di sistem busut. Nah, kita akan membuktikannya di
pohon-pohon yang lain. Tuh, bisa lihat musangking, bawor, nah, ada juga duri hitam. Tuh, duri hitam. Nah, ini duri hitam tuh. Nah, tidak usah disistem busut. Nah, tidak usah sistem busut. Bagus ya. Tuh, musangking. Musangking juga bagus tuh. Musangking bagus. Nah, bagus, musangking bagus. Duri hitam bagus nih. Nih, yang satunya. Nih, kalau kalian lihat nih. Nih, tanah lebih rendah ya ketika ditanam. Situ lebih rendah, ini lebih tinggi. Kenapa nggak sistem busut? Nah, itu alasannya itu. Di daerah sini nggak cocok sistem busut.